Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama gua Hatim Maulana Arsya. Hari ini teman-teman dimanapun berada, bertepatan dengan Maulid Nabi 12 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, atau kalau Masehinya tanggal 29 Oktober ya, bertepatan di tahun Masehi. Nah, di sini gua akan sedikit menceritakan tentang kesaktian baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman dimanapun berada, perlu diketahui bahwasanya jikalau seorang nabi aja memiliki sebuah kesaktian, maka bagaimana dengan kita, seorang manusia biasa, jauh dari kesucian, jauh dari kedekatan dengan agama, maka apa yang perlu kita sombongkan? Sedangkan Nabi Muhammad saja yang sakti, apa aja bisa, tapi beliau tetap gak pernah sombong sama siapapun. Jadi teman-teman dimanapun berada, konteksnya hari ini bukan membahas tentang karakter, tentang sombong dan sebagainya. Gua akan menjelaskan tentang kesaktian Nabi Muhammad SAW. Jadi singkat aja dari gua, kalau gua ini bukan ahli dari hadis, dari Al-Quran bukan, itu ahlinya ulama. Tetapi kisah Nabi Muhammad sangat jelas di dalam kitab Sirah Namawiyah yang dikarang oleh Ibnu Ishaq kalau nggak salah, dan disyarah oleh Ibnu Hisam. Nah, gua orang biasa tetapi gua sedikit paham dan tahu tentang kesaktian ataupun mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi teman-teman dimanapun berada, waktu itu, waktu lahir ibu Nabi itu namanya Aminah, ibunya Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu melahirkan itu, tubuh ibunda Aminah mengeluarkan cahaya keluar yang menerangi kota waktu itu, menerangi kampung yang tepatnya di kelahiran Nabi Muhammad waktu itu. Nah, lahir aja udah ada mukjizat, sakti gitu loh. Yang kedua, waktu keadaan lahir aja, sang Nabi itu sudah disunat, dihitan. Artinya kita kalau ingin dihitan otomatis umur ya waktu remaja gitu loh. Lah kalau Nabi Muhammad setelah apa? Sebelum lahir udah ada dihitan di dalam rahim itu, pas lahir udah terhitan. Nah pusernya aja udah terputus waktu lahir. Jadi gimana gitu loh saktinya itu loh. Ya kan nggak terbayang. Nah singkat cerita, waktu remaja waktu itu ada pendeta namanya Buhairo. Waktu itu Nabi Muhammad berjalan ya, dalam sebuah perjalanan pendeta ini melihat awan yang menaungi Nabi Muhammad SAW waktu kecil. Jadi pendeta takjub gitu loh sama Nabi Muhammad. Ada awan yang menaungi, kemanapun Nabi pergi, awan itu selalu ada di atas, tepat di bawah, di atas kepalanya sang Nabi. Ini kan sebuah kesaktian. Lalu cerita selanjutnya yang cerita nyata ya, gua menceritakan ini hal-hal yang nyata, gak hoax. Ini kesaktian Nabi Muhammad asli. Lalu singkat cerita juga, waktu itu perjalanan antara Syria dan Mekah 7 hari lah kalau naik unta. Jadi Nabi Muhammad bisa melalui itu waktu ditugaskan dalam sebuah misi pengantaran surat untuk Khadijah. Itu selama 1 hari. Nah malaikat Jibril, ada malaikat namanya Jibril. Jadi teman-teman dimanapun berada, tolong dengarkan apa yang gue sampaikan. Malaikat Jibril ini melipat tanah yang ada di gurun pasir agar apa? Agar cepat.
perjalanan dari 7 hari bisa 1 hari. Lalu lanjut cerita kisah-kisah yang lainnya ketika Nabi Muhammad sudah dewasa, sudah menjadi orang tua. Waktu itu ada sekitar 300 orang. Ini sejarah ya. Ada 300 orang umat yang ingin berwudu, sedangkan air itu hanya ada dalam 1 baskom aja. Lalu sang Nabi memasukkan kedua telapak tangannya. Nah, setelah itu apa coba teman-teman? Ada yang tahu? Jadi air dari telapak tangan itu memancar loh, seperti mata air. Dan logika ya, dalam 1 baskom itu yang disaksikan 300 orang dan semuanya berwudu, ada yang minum juga. Air itu nggak habis-habis. Nah, kisah yang lainnya ini terjadi di tempat yang berbeda teman-teman. Jadi waktu itu warga yang ada di kota Mekah ingin meminta bukti kenabian Nabi Muhammad. Lalu sang Nabi menunjukkan kesaktiannya. Nah ini tolong ya, tolong jangan samain dengan kesaktian orang-orang biasa. Yang gua maksud kesaktian di sini itu kesaktian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, artinya mukjizat. Nah jadi gua lanjut ya, Jadi teman-teman dimanapun berada, waktu itu Nabi Muhammad langsung membelah bulan. Bayangkan, bulan tuh dibelah gitu loh. Dibelah menjadi 2. Nah, ini merupakan kesaktian tiada tanding. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang mampu membelah bulan. Ya, jadi kita nggak usah jauh-jauh deh ya. Gua aja nggak bisa gitu loh. Jangankan membelah bulan, membelah kelapa aja ya nggak bisa. Pakai tangan, ini cuma pakai jari dalam sejarah itu loh. Lalu dalam kisah yang lainnya, ketika sang nabi itu, sang nabi terakhir ya, Nabi Muhammad SAW, waktu itu ingin atau akan dibunuh oleh seseorang. Jadi gua nggak sebutkan namanya ya, bukan berarti gua nggak tahu ya, tapi di sini kode etik. Jadi dalam sejarah teman-teman perlu diketahui juga ada namanya kode etik gitu loh. Jadi nggak boleh kita menyebutkan namanya ini seperti ini, nggak boleh. Kita di sini sama-sama menjaga sejarah. Jadi ada orang lah, si Fulan ya atau si A gitu loh, biar enak ya kita dengarnya. Jadi teman-teman, gue menjelaskan di sini ada si A namanya ingin membunuh Nabi Muhammad, tetapi tidak jadi. Kenapa? Tubuh Nabi Muhammad itu ya, baginda Nabi Muhammad SAW memancarkan petir, mengeluarkan petir dalam tubuhnya. Nah, sekarang manusia yang ngaku bisa ini dan bisa itu, merasa sakti, merasa hebat, merasa memiliki ilmu tiada tanding, apakah bisa mengeluarkan petir dalam tubuhnya dengan jelas? Ini si A, ini sejarah, boleh cari sejarahnya. Ada kitab Sirah Nabawiyah, ada di dalam hadis-hadis, di dalam Al-Quran, semuanya jelas. Apalagi kalau lu semua teman-teman ya dimanapun berada bertanya sama orang yang ahlinya, ulama-ulama, kiai-kiai yang ada di Nusantara ini. Jadi gua menjelaskan secara gamblang menurut bahasa gua dan gaya mahasiswa, gaya anak muda, gaya milenial. Jadi simple tapi pasti dan mudah dipahami. Jadi waktu itu si A itu nggak jadi gitu loh, karena mengeluarkan petir. Kalau si A itu maju terus itu bisa, ya tahulah, lu tahu kan kalau kena petir itu seperti apa. Nah begitulah dalam sejarah. Lalu dalam sejarah yang lain perlu diketahui teman-teman dimanapun berada, waktu itu ada cerita dari Abu Hurairah ya, Abu Hurairah. Waktu itu Abu Hurairah itu orang yang paling hafal Al-Quran ya. Jadi kanjeng Nabi Muhammad meminta segelas air susu.
berapa puluh itu orang-orang ya dikumpulkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah ini merupakan penghafal Al-Quran dan orang yang paling cerdas. Jadi dikumpulkanlah oleh Abu Hurairah untuk apa coba? Untuk menjumpai Nabi Muhammad semuanya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad menyuruh orang-orang yang dipanggil oleh Abu Hurairah radhiyallahu an meminum air susu itu, 1 gelas dalam puluhan orang. Ini sejarah. Dalam puluhan orang nggak habis-habis. Kenapa? Mungkin ya dalam waktu itu 1 tetes aja udah kenyang. Ini sakti gitu Nabi Muhammad. Nggak masuk akal, tapi ini memang kisah nyata. Dan diminum oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Memang nggak bisa juga. Memang nggak bisa. Tetap kenyang, nggak habis maksudnya loh. Nah, setelah itu sisanya diminum semuanya sampai habis oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah kisah lain ada disebut dengan halakoh. Halakoh itu jadi gini-gini, bahasa simpel ya dari gua. Lagi diskusi, musyawarah, sidang, rapat, membahas agama, negara dan sebagainya bersama para sahabat-sahabat Kanjeng Nabi waktu itu. Jadi Kanjeng Nabi menggenggam beberapa kerikil, batu kerikil yang kecil-kecil. Jadi coba lu genggam batu kerikil. Apa yang lu bisa lakuin kalau lu sakti merasa bisa? Nggak bisa. Jadi waktu itu para sahabat sendiri yang mendengarkan batu kerikil itu bersuara, ngomong batu itu, berzikirlah. Bahasa agama itu berzikir, artinya apa? Mengucapkan kalimat-kalimat Allah, tasbih dan sebagainya, memuji Allah Subhanahu wa taala, Gusti Allah ya, memuji Tuhan yang Maha Esa. Jadi itu kan sebuah kesaktian dalam arti mukjizat kalau bagi Nabi. Lah kita sombong, merasa sakti dan sebagainya. Gua aja ya, ini batu kerikil nih. Nah, bisa apa? Bunyi nggak? Nih, bunyi nggak? Ya nggak bunyi. Kenapa? Karena gua nggak sakti. Jadi kalau siapapun ya yang melihat video gua yang memang sakti gitu dan sebagainya, coba pegang batu itu, bisa nggak? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena kita hanya merasa bisa. Itu baru benar ya, merasa bisa. Jangan sombonglah dengan kesaktian-kesaktian. Nabi Muhammad aja memiliki kesaktian yang luar biasa, nggak sombong. Itu salah satu, itu segelintir, itu beberapa butir bukti dari kesaktian Nabi Muhammad. Lah, kita bisa apa? Jadi teman-teman dimanapun berada, memang hari ini agak berbeda. Gue menceritakan agak sedikit horor ya, berbicara tentang bahasa kesaktian dan sebagainya, karena konten gue konten horor teman-teman. Kalau gue berbicara mukjizat Nabi Muhammad di dalam hadis sekian-sekian, Al-Quran sekian-sekian, ya gue nggak bisa, nggak paham gitu loh. Bukan nggak paham, belum paham, kurang lah ya, karena bukan jurusan gua bukan ulama gitu loh. Kalau gua bisa aja hafal sedikit, gua baca, gua pakai sorban, gua merasa itu udah hafalan di otak gua. Ya itu kan zaman sekarang, banyak orang kayak gitu ya, hafal sedikit aja udah dibilang ustadz dan sebagainya. Lah nah ini coba, makanya gua nggak mau seperti itu. Jadi gue apa adanya menceritakan itu, simple tapi pasti. Dan gue nggak menghujat orang lain, menembak orang lain dan sebagainya, enggak. Di sini gue menceritakan bahwasanya dari sebuah kesimpulan kesaktian Nabi Muhammad kembali kepada diri kita, bahwasanya kita tidak punya apa-apa, tidak ada kesaktian. Anak-anak indigo itu nggak sakti, dukun tuh nggak sakti, paranormal pun nggak sakti, ya. Memang iya,
Semua kesaktian kembali kepada Allah. Kalau nggak terima apa yang gue ucapkan, boleh buktikan. Bukan buktikan nyerang gue ya, gue takut juga diserang. Enggak. Maksud gue, kalau nggak terima dengan ucapan gue, boleh japri gue. Di Instagram gue ada, namanya Hatim Maulana Arsyad Japri. Kalau nggak terima, berarti kita klarifikasi. Maksud gue, ya kita diskusi lah baik-baik gitu lah kalau nggak terima ya. Jadi nggak zaman lah main serang menyerang, nggak zaman. Main santet-santet, main teluh, main tenung, nggak zaman lagi. Kita zamannya apa sekarang coba? Berdamai. Karena hari ini adalah hari Maulid Nabi, mari kita berdamai. Gua Hatim Maulana Arsyad. Saksikan terus konten-konten gua perihal horor dan sebagainya. Oh ya, konten gua tunggu dulu teman-teman dimanapun berada, konten gua ada tentang cinta segitiga itu ya, part 1 dan part 2. Jadi kalau di Maulid Nabi ini, di zaman Rabiul Awal ini, teman-teman masih galau atau ya gimana gitu lah kan, teman-teman bisa mendapatkan satu kalimat jawaban yang bisa teman-teman rasakan. Ya kalau memang cinta itu misteri bagi teman-teman, yang membuat sakit hati bagi teman-teman dimanapun berada, tonton part 1 dan part 2 tentang cinta segitiga. Ada di playlist ya, di playlist gua, channel gua Hatim Maulana Arsyad di investigasi. Ya, boleh teman-teman lihatlah. Jadi ini ceritanya bukan promosi ya. Jadi biar memberitahu kalau masih galau gitu kan di Rabiul Awal ini, saatnya kita berbahagia. Saatnya kita untuk bangkit untuk masa depan orang tua dan orang lain. Selagi kalian berkarya dalam hidup ini, lanjutkan. Jangan pernah menyerah deh. Ya, jangan lupa part 1 part 2 cinta segitiga di konten gua ada. Gua Hatim Maulana Arsyad. Mohon maaf apabila ada kata-kata gua yang menyinggung hati teman-teman dimanapun berada. Sekali lagi gua mohon maaf. Selamat hari Maulid Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan ini vlog gua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya, bukan kekurangan maksudnya ya sederhana kayak gini namanya vlog ya. Jadi kayak vlog itu ya ibaratnya kita komunikasi lah teman-teman ya. Jadi teman-teman yang berada jaga kesehatan selalu di masa pandemi ini, semoga tidak terkena positif corona. Sekian dari gua, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah, biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.